Baik, para mahasiswa, kita masuk ke dalam pertemuan kita yang berikutnya, yaitu tentang penilaian untuk hasil pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk masing-masing kelompok. Untuk memudahkan Anda untuk melakukan penilaian terhadap hasil yang sudah dibuat, mari kita cermati bersama-sama bagaimana Anda melakukan penilaian itu. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah Anda mencermati tentang petunjuk penilaian. Untuk penilaian yang dilakukan nanti akan diberikan skor dengan rentang 1 sampai 4 dengan kategori 1 itu tidak baik, 2 kurang baik, 3 baik, dan 4 adalah sangat baik. Langkah yang kedua adalah silakan Anda mengisi identitas untuk setiap kelompok yang maju yang akan presentasi. Silahkan tuliskan juga anggota kelompok yang maju, kemudian lanjutkan untuk penilaian berikutnya. Ada 2 aspek yang akan Anda nilai bersama, yaitu komponen RPP, kemudian yang kedua adalah komponen presentasi. Masing-masing memiliki aspek yang berbeda-beda yang dapat saya jelaskan berikut ini. Untuk komponen RPP itu dibagi ke dalam 8 aspek. Yang pertama itu adalah aspek kesesuaian, pemetaan antara KD dari 3 mapel yang sudah dipilih. Kemudian kesesuaian tujuan pembelajaran dengan indikator dan kompetensi dasar atau KD. Kemudian yang kedua adalah kelengkapan rumusan tujuan pembelajaran yang harus mengandung audience, behavior, condition, dan degree. Yang keempat adalah kejelasan rumusan tujuan sehingga instrumen penilaiannya semakin jelas sehingga ada hubungan antara tujuan dengan instrumen penilaian. Yang kedua adalah kesesuaian antara rancangan kegiatan dengan pemetaan KD, mapel, dan rumusan tujuan. Yang keenam, kesesuaian rancangan kegiatan dengan urutan pendekatan saintifik yang harus terdiri atas 5M yang harus Anda cermati bersama. Kemudian yang ke-7 adalah kesesuaian antara teknik penilaian dengan tujuan pembelajaran. Anda bisa melihat di lampiran instrumen penilaian. Kemudian yang ke-8 adalah kelengkapan instrumen. Ada instrumennya, kemudian kunci dan pedoman penskoran. Yang kedua adalah komponen presentasi. Ini dibagi ke dalam 5 aspek. Yang pertama adalah penyiapan dan penggunaan media. Seperti yang sudah sepakati adalah menggunakan PowerPoint dan beberapa media yang membantu Anda untuk menyampaikan gagasan Anda itu dalam bentuk rancangan pembelajaran. Kemudian kemampuan berbicara. Ini kaitannya dengan bagaimana Anda menyampaikan itu dengan baik sehingga teman-teman kelompok lain bisa memahami apa yang sudah Anda rancang bersama di dalam kelompok. Yang ketiga, kaitannya dengan kemampuan Anda untuk menjawab, memberikan tanggapan terhadap masukan-masukan yang diberikan oleh dosen maupun kelompok lain sehingga Anda bisa mempertahankan apa yang sudah Anda buat. Kemudian sikap Anda pada saat presentasi sehingga gaya Anda untuk melakukan presentasi itu semakin memudahkan Anda untuk memperjelas isi dari rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah Anda buat. Dan jangan lupa di bagian akhir adalah kaitannya dengan efisien waktu. Masing-masing diberikan waktu antara 25 menit sampai 30 menit. Demikian yang bisa saya jelaskan terkait dengan pedoman kita. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, selamat presentasi. Tuhan memberkati.